Selamat datang di channel Raffiar 12. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Proklamasi Indonesia, Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Memproklamirkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu sejarah di bangsa Indonesia. Sejarah ini mengandung makna yang sangat besar karena mengorbankan banyak pahlawan demi memperjuangkan kemerdekaan. Banyaknya pahlawan yang menjadi korban tersebut, patut menjadi motivasi kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada Indonesia. Akan tetapi di era saat ini, telah banyak yang melupakan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan dirinya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah secara singkat dapat dilihat pada tahun 1945 hingga 1955. Kemerdekaan Indonesia tentunya diawali dengan banyak kesengsaraan yang harus dialami bangsa Indonesia. Salah satu penderitaan bangsa Indonesia yang dialami ketika dijajah oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis inilah yang mengawali penjajahan di bangsa Indonesia. Dari keberhasilan bangsa Portugis inilah, mendorong bangsa Eropa lainnya untuk melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia. Setelah berjuang untuk melepaskan diri dari kedua negara penjajah tersebut, selanjutnya bangsa Indonesia dihadapkan dengan kehadiran bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Selayaknya pada negara-negara sebelumnya, Belanda dan Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Peristiwa penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya didapatkan usaha yang keras dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa yang mendorong kemerdekaan. Peristiwa penting tersebut meliputi penyerahan Jepang kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Penyerahan ini dilakukan setelah pada tanggal 6 dan 9 bulan Agustus tahun 1945 pada dua kota industri di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Selain kejadian pengeboman tersebut, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Uni Soviet melakukan penyerbuan secara tiba-tiba ke Jepang di Manchuria yang mengingkari kesepakatan netralitas Jepang dan Soviet. Kaisar Hirohito ikut turun tangan pasca terjadinya peristiwa pengeboman dua kota tersebut. Selanjutnya menginstruksikan Dewan Penasihat Militer guna menerima persyaratan yang diajukan Sekutu dalam Deklarasi Potsdam. Pasca terjadinya pembahasan dan diskusi selama beberapa waktu dan perencanaan kudeta yang gagal, Hirohito memberikan pengumuman melalui radio di depan seluruh rakyat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Pada pidato tersebut, Hirohito menyampaikan tentang perjanjian penyerahan kekuasaan, serta penyerahan diri Jepang kepada Sekutu. Selain itu dari kejadian pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, tersiar informasi mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan diserahkan oleh pemerintah Jepang sesegera mungkin. Peristiwa pengasingan Rengas Dengklok. Kabar mengenai Jepang mengakui kekalahannya kepada Sekutu mengakibatkan beberapa golongan muda seperti Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikanan maupun Darwis mendesak golongan tua agar mempercepat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi para tokoh golongan tua seperti Soekarno dan Hatta belum menyetujui akan permintaan tersebut. Mereka berargumen bahwa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara mendadak berdampak pada pertumpahan darahan antara pemerintahan Jepang yang belum keseluruhan diduduki oleh Indonesia. Penolakan golongan tua inilah yang memicu adanya peristiwa Rengas Dengklok. Hal ini sebabkan perdebatan antara golongan muda dan tua, sebuah kesepakatan pun akhirnya dikeluarkan. Pada peristiwa ini, sebagian golongan muda mengirim Bapak Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Tujuan mereka untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh pemerintah Jepang. Penyusunan teks deklarasi proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi menjadi bagian terpenting sejarahnya. Dengan mengadakan pertemuan untuk merumuskan draft proklamasi pada Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pada pertemuan ini dihadiri oleh kelompok golongan muda yang sangat menginginkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Dengan jabatan Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang, kediaman Laksamana Maeda Dir. Rangkaian kegiatan telah disiapkan dalam menyambut kemerdekaan negara Indonesia, beberapa di antaranya pengibaran bendera, dan sambutan wali kota yang saat itu dijabat oleh Bapak Dr. Muwardi dan Suwiryo. Pada tanggal tersebut menjadi hari paling penting dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan tersebarnya kabar kemerdekaan Indonesia baik dalam maupun luar negeri ini, memperkuat Indonesia dalam membebaskan diri dari kekuasaan penjajah. Beberapa peristiwa di atas merupakan gambaran singkat mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia yang dapat menjadi bahan pengetahuan rakyat Indonesia.